Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, lebih baik kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kuliah hari ini berjalan dengan lancar. Kuliah hari ini kita akan membahas tentang variabel-variabel dari epidemiologi. Pengertian dari variabel epidemiologi adalah suatu alat untuk menggambarkan penyebaran atau distribusi dari penyakit atau dari terjadinya penyakit dalam masyarakat. Di penyebaran ini maksudnya adalah bisa besarnya, bisa luasnya, bisa tingkat keparahan dari penyakit tersebut. Nah, macam-macam dari variabel epidemiologi itu dibagi menjadi 3, yaitu people atau person atau orang. Itu merupakan variabel orang yang mempengaruhi penyakit, yaitu variabel dan atribut dari anggota populasi. Perbedaan dari rate penyakit itu berdasarkan orang yang menunjukkan sumber paparan yang potensial dan berbeda-beda pada faktor hostnya. Nah, ada yang kedua adalah place atau tempat. Place atau tempat adalah variabel tempat, yaitu suatu karakteristik lokal di mana orang hidup, bekerja, dan berkunjung. Nah, perbedaan insiden itu berdasarkan tempat yang menunjukkan perbedaan susunan penduduk atau lingkungan mereka tinggal. Nah, pentingnya variabel tempat ini di dalam mempelajari etiologi atau penyebab penyakit itu dapat menggambarkan dengan jelas pada penyelidikan wabah atau pada penyelidikan terhadap kaum migran. Yang ketiga adalah time atau waktu, yaitu variabel waktu dapat menganalisis perbedaan cara pandang dari kurun epidemik atau dari kurva epidemik. Nah, hubungan antara waktu dan penyakit adalah merupakan kebutuhan dasar di dalam menganalisis epidemiologi oleh karena perubahan penyakit. Nah, menurut waktu itu dia menunjukkan faktor etiologinya atau penyebabnya. Ketiga, macam variabel epidemiologi ini biasanya disebut trias epidemiologi. Orang itu terdiri dari beberapa hal, dari umur, kemudian jenis umur adalah beberapa orang, misalkan umur lansia, terus balita, itu adalah umur-umur yang rentan terjadi suatu penyakit dan itu harus menjadi perhatian tersendiri. Jenis kelamin, ada beberapa penyakit yang hanya terjadi pada kelamin tertentu. Contohnya penyakit kanker prostat hanya pada laki-laki, penyakit kanker serviks hanya pada perempuan. Kemudian kelas sosial. Kelas sosial ini maksudnya adalah bahwa dengan kelas sosial yang rendah itu biasanya dia mengakses pelayanan kesehatan juga kurang, yang akhirnya menyebabkan dia rentan terhadap sakit. Pekerjaan, ada beberapa pekerjaan yang mempunyai resiko tinggi seperti pekerjaan di industri berat, terus industri pertambangan dan sebagainya.
etnis dan suku. Ada beberapa yang dia itu hanya menyerang suku itu atau ada di suku tersebut. Itu karena suatu budaya, suatu hal yang eh, lahir karena di tempat itu. Kemudian status perkawinan, ada beberapa yang dia itu beresiko terhadap suatu penyakit karena statusnya. Mungkin contohnya misalkan terjadi penyakit karena berhubungan tidak yang terlarang seperti itu ya. Kemudian besarnya keluarga. Nah, besarnya keluarga itu juga mempengaruhi. Kenapa? Karena dengan banyaknya anggota keluarga, maka makanan yang tersedia itu harus dibagi sesuai dengan jumlah anggota keluarganya. Nah, jika anggota keluarganya banyak, sedangkan persediaan makannya hanya sedikit, maka akan mempengaruhi asupan dari keluarganya. Paritas, jumlah paritas artinya adalah jumlah kelahiran dari suatu keluarga. Nah, paritas ini akan menggambarkan banyaknya anak yang telah dilahirkan dan ini akan mempengaruhi dari kesehatan ibu. Nah, untuk tempat ada beberapa pembagian tempat, yaitu berdasarkan batas-batas daerah pemerintahan seperti alamat, kemudian RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Nah, dari pembagian yang ini akan melihat dari distribusi atau penyebaran dari penyakit itu di mana. Kemudian ada juga pembagian berdasarkan geografis seperti pegunungan, pantai, desa, kota, pulau, negara, hutan, rawa. Nah, dari semua pembagian ini itu ada beberapa yang akhirnya mempunyai penyakit khas. Contohnya, misalkan seperti gondok itu hanya di daerah pegunungan. Nah, di daerah pantai, di daerah pesisir apa itu juga berbeda. Nah, yang ketiga adalah pembagian karena memang tempat itu sering dikunjungi, ada beberapa orang di sana, banyak aktivitas yang dilakukan, baik itu tempat publik gitu ya. Contohnya pasar, mall, jalan raya, stasiun, tempat wisata dan juga hotel yang itu juga harus diperhatikan tentang untuk pencegahan terjadinya penyakit dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah waktu. Pembagian waktu di sini itu ada beberapa hal. Contohnya dari jam, hari, bulan, tahun, tanggal. Itu akan menggambarkan tentang kapan terjadinya suatu penyakit itu. Kemudian kalau musiman apakah contohnya influenza, diare lebih pada di musim penghujan. Kemudian kemarau itu seperti apa? Upacara yang dimaksud upacara adalah acara yang banyak orang, perayaan, musim buah. Ada beberapa buah yang memang musiman yang akan ada hanya di musim itu, yang itu akan mempengaruhi juga. Kemudian waktu dibagi menjadi ada suatu penyakit yang terjadi secara terus-menerus selalu ada. Ada juga yang dia itu berkala hanya ada di misalkan musim tertentu atau insiden karena suatu kejadian wabah dan sebagainya. Nah, pola penyakit itu sudah dibahas juga ya. Pola penyakit itu kalau berdasarkan waktu ada istilah sporadik yang itu terjadi jarang dan tidak teratur. Kemudian ada juga penyakit endemik yang terjadinya bisa diprediksi. Kemudian epidemik itu seperti KLB atau wabah dan juga propagating epidemik atau penyakit yang terus meningkat atau pandemi gitu ya.
Nah, materi ini cukup singkat dan menurut saya mudah dipahami. Jika ada yang perlu ditanyakan tetap bisa ditanyakan di jam diskusi. Nah, ini adalah UAS kita. Kenapa UAS kita ini? Karena eh, kita tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Maksudnya adalah variabel epidemiologi ini berguna untuk mencegah terjadinya suatu penyakit dan sebagainya sehingga dapat digunakan untuk mengantisipasi membahayakan baik diri sendiri atau orang lain. Nah, baik, penjelasan materi ini sudah cukup. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di waktu diskusi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.